Halo guys, balik lagi di sini gua Awir ya. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas Kia Sorento yang menggunakan mesin bensin 2.4 tahun 2016. Nah, kalau kita lihat sekilas mobil ini bentuknya gagah dan juga estetik banget ya. Untuk kuncinya sendiri dia desainnya seperti ini, ciri khas dari kunci Kia. Ada tombol lock, unlock, dan untuk membuka pintu bagasi belakang. Dan di sini kalau kita klik tombolnya, maka kuncinya itu akan keluar dan di bagian belakangnya itu ada logo Kia. Oke, kita coba untuk membuka kuncinya. Dan ini untuk spionnya dia belum auto retract ya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu di bagian eksteriornya. Ini sepintas mobilnya benar-benar gagah banget. Ini adalah SUV monokok ya. Untuk lampunya sendiri dia DRL-nya sudah LED tentunya. Di sini lampu utamanya dia sudah LED proyektor, kemudian juga lampu sennya masih halogen dan ini juga masih halogen. Untuk lampunya ini desainnya tuh sipit-sipit gitu ya, ciri khas mobil Korea. Kemudian untuk di bagian fog lamp-nya itu dia di sini masih halogen dan juga lampunya ini bisa mengikuti arah dari lampu sen. Kalau kita sen ke kiri, lampunya akan ikut menyala yang di bagian kiri. Nah, di sini dia menggunakan Tiger Nose, ciri khas dari Kia. Kemudian logo Kia-nya ini besar banget ya di bagian tengahnya. Nah, untuk di bagian depan sini dia belum ada sensor parkirnya, teman-teman. Kemudian untuk di bagian wiper, di sini dia masih model yang biasa, masih yang konvensional. Untuk spionnya dia sudah ada lampu LED untuk lampu sennya. Nah, untuk di bagian ban, dia itu menggunakan ban Axelera dengan profil 235/60R18. Ini velgnya itu dia berwarna silver ya, dan rimnya tentunya sudah cakram. Untuk di bagian tengahnya dia ada logo Kia. Nah, untuk di bagian sampingnya ini side skirtnya memberikan kesan yang gagah pada mobilnya sekaligus kekar. Nah, sekarang kita akan lihat untuk di bagian atasnya. Untuk di bagian atas dia sudah ada roof rail, ini tentunya berwarna silver yang memberikan kesan gagah sekali lagi. Handle pintunya dia berwarna chrome ya, dan di sini modelnya sudah model tarik, jadi sudah kekinian. Nah, untuk di bagian belakang juga dia handle pintunya sudah model tarik berwarna chrome juga. Untuk ban belakangnya itu sama seperti yang di depan ya, dia menggunakan ban Axelera dengan profil yang sama, velg yang sama, dan juga remnya tentunya sudah cakram. Ini benar-benar ban itu proporsional banget dengan ukuran dari mobilnya. Ini velgnya 18 inch dan sekarang kita akan bahas di bagian belakangnya. Jadi untuk di bagian belakangnya itu dia imut-imut gitu ya, karena di bagian sampingnya itu ada lampu mata kucing. Di bagian atasnya itu dia ada antena yang masih model tangkai dan di sini juga lampunya sudah LED. Untuk kaca belakangnya dia sudah dilengkapi dengan defogger. Nah, untuk lampunya ini dia belum LED dan ini masih full bohlam ya. Kemudian di bagian bawahnya dia ada logo di CVVT dan juga ada logo AT. Ini adalah ciri dari mobil yang menggunakan mesin bensin. Kemudian di bagian tengahnya itu dia ada logo Kia, ada kamera mundur nih di bagian bawahnya. Dan di bagian sisi sebelah kiri dia ada emblem Sorento. Nah, untuk di bagian bawah sini dia tuh rapi banget ya, dan ban serepnya itu dia ada di bagian kolongnya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk di bagian samping-sampingnya itu dia ada lampu mata kucingnya. Dan kita lihat sekarang untuk di bagian bagasinya. Jadi bagasi dari mobil ini benar-benar besar banget teman-teman, kita bisa menampung banyak sekali barang. Dan ini sebenarnya bisa dibuka juga ya, jok row baris ketiganya sebesar 50-50. Nah, kalau kita lihat ini bisa menampung kurang lebih 4 koper besar dan juga 5 tas besar. Di sini ada handle pintu untuk menutupnya. Dan untuk di bagian bawah sini kita bisa menaruh dongkrak dan juga barang-barang lain ya untuk tools-tools kalau semisal emergency di jalan raya. Nah, di sini juga kita menemukan untuk soket nih, nanti kalau semisal elektriknya mati bisa dari sana membuka kap bensin. Di sini ada untuk ruang penyimpanan, ada cup holder dan juga ada ruang penyimpanan lagi. Dan jok row baris keduanya itu bisa kita lipat 60-40 ya kalau kita memerlukan ruang bagasi yang lebih lebar lagi. Nah, sekarang kita akan bahas untuk di bagian interiornya. Jadi teman-teman pasti sudah kepo kan seperti apa sih interior dari mobil Kia Sorento ini. Jadi seperti ini dia teman-teman, sepintas di bagian interiornya mewah ya. Ini untuk di ukuran tahun 2016. Nah, seperti biasa kuncinya gue akan taruh dulu supaya tidak hilang di bagian tengah sini. Oke, kita akan bahas di bagian door trimnya. Jadi door trimnya desainnya seperti ini. Dia itu klasik dan juga klasik-klasik mewah. Di sini menggunakan soft touch. Di sini juga ada list yang menggunakan kayu. Di sini handle pintunya dia berwarna chrome. Untuk armrestnya itu dia menggunakan bahan kulit dan ini list jahitan asli teman-teman, mantep banget. Untuk di bagian sini dia pengaturan power window, kemudian juga central lock, dan untuk melipat di bagian spionnya ada pengaturan dari spionnya juga. Jadi ada handle pintu yang berwarna abu-abu. Dan di bagian bawah sini dia ada lampu indikator berwarna merah kalau pintunya terbuka. Ada cup holder, ruang penyimpanan, speaker, dan juga tombol untuk membuka kap bensinnya. Nah, kalau kita lihat juga untuk di bagian
bawah sini dia itu joknya belum elektrik ya, tapi bagusnya sudah ada adjuster. Di sini ada list berwarna silver yang memberikan kesan mewah, ada emblem Sorento-nya juga di bagian kaki. Joknya itu dia menggunakan bahan kulit, ini berwarna hitam yang benar-benar memberikan kesan elegan pada mobilnya dan sekaligus mewah tentunya. Nah, sekarang gue akan masuk untuk merasakan bagaimana duduk di bagian dalam dari Kia Sorento ini. Nah, untuk di bagian setirnya di sini ada logo Kia di bagian tengah, kemudian di sini ada cruise control dan juga untuk di sisi sebelah kiri ada audio controlnya. Di bagian bawah sini untuk speedometer control ya teman-teman. Kemudian untuk speedometer dia desainnya seperti itu, dan tak lupa juga di bagian setirnya ini sudah dilengkapi dengan tilt dan juga teleskopik. Jadi ini udah lengkap banget ya, sangat fleksibel untuk mengatur kenyamanan kita berkendara. Di sini juga pengaturan lampunya, kemudian tuas sebelah kiri untuk pengaturan wiper. Dan untuk di bagian speedometernya dia masih manual seperti ini ya, jadi masih analog, belum digital, dan digitalnya itu hanya ada di bagian layar kecilnya. Untuk dashboardnya sendiri dia menggunakan material soft touch. Kemudian di sini juga ada aksen kayu yang memberikan kesan mewah. Untuk isi AC-nya dia ada list berwarna silvernya. Di bagian tengah sini dia ada jam yang sudah digital. Dan di sini ada monitor dengan bentang layar 10 inch, ada radio, menu, navigasi, dan yang lainnya. Di sini juga ada pengaturan untuk AC-nya sudah digital. Di sini ada tombol defogger, mode, kemudian juga AC-nya sudah dual zone nih teman-teman. Jadi udah mewah banget. Nah, di bagian bawah sini dia ada power outlet, kemudian ada USB dan juga ada aux. Nah, di sini juga dia ada dua buah cup holder. Ini bisa dibuka tutup ya. Jadi rapi banget nih untuk di bagian konsol tengahnya. Di sini juga ada persnelengnya itu desainnya mantap seperti ini, gagah. Di sini ada eco mode, kemudian juga ada ruang penyimpanan untuk koin, dan ini bisa kita taruh untuk kuncinya juga. Dan di bagian tengah sini dia panel kayu ya. Dan untuk armrestnya itu dia menggunakan bahan kulit. Kalau kita buka ini ruangannya benar-benar besar banget teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk laci depannya juga dia sudah soft opening, dan di sini bisa menampung banyak sekali barang ya. Untuk di bagian atas di sini ada sun visor, ada vanity mirror, tentunya sudah ada lampu untuk di mobil semewah ini. Oke, lampunya ada di sini dan bisa kita nyalakan. Ini lampunya itu masih berwarna kuning ya, tapi cukup terang. Di sini juga ada tempat kacamata untuk membuka panoramic roof-nya dan juga untuk membuka sunroof-nya di bagian kacanya dan juga bagian kanvas. Nah, ini lampu bacanya dia juga masih berwarna kuning terang. Kemudian tak lupa juga untuk di bagian sun visor ini bisa ditambah ya kalau semisal kita masih masih silau lah seperti itu. Nah, di sini juga lampunya sudah ada lampu di sisi penumpang depan, hand gripnya dia sudah mode retract, kemudian tak lupa untuk di bagian atapnya ini dia full kaca ya sampai ke bagian belakangnya nih teman-teman. Jadi kacanya itu besar banget di mobil Kia Sorento ini. Nah, sekarang kita akan lihat untuk di bagian belakang itu seperti apa sih kenyamanan dan juga kemewahannya. Nah, ini dia. Jadi seperti ini dia fitur yang didapatkan dari penumpang belakang. Nah, untuk di bagian door trimnya sama seperti yang di depan ya, dia menggunakan material soft touch. Di sini ada aksen kayu juga yang memberikan kesan elegan. Kemudian ada speaker, ada cup holder, dan juga untuk armrestnya dia sudah menggunakan bahan kulit. Ini benar-benar luas banget ya untuk di bagian cup holdernya. Nah, untuk di bagian jok belakang juga sama seperti yang di depan, dia menggunakan bahan kulit. Kemudian kisi AC-nya dia ada di bagian samping sini ya. Di sini juga untuk pengaturan hembusan anginnya. Nah, untuk di bagian sini ada soket juga untuk menyimpan barang, kemudian ada dua buah monitor di bagian belakangnya dan juga terkoneksi untuk di bagian monitor depan. Nah, jadi seperti dia tampilannya ketika di bagian panoramic roof itu dibuka. Di bagian tengah sini dia ada power outlet untuk ngecas dan juga ada tempat untuk HP. Untuk jok di bagian tengah ini bisa dilipat dan kita akan menemukan sebuah armrest. Ini ada dua buah cup holder juga, jadi kanan kiri orangnya itu bisa duduk dengan nyaman. Dan seperti dia tampilan dari bagian bagasi ketika kita lihat dari bagian dalamnya. Benar-benar luas banget ya bagasinya. Tak lupa juga untuk di bagian sini dia ada lampu baca, dan juga sekarang kita akan coba untuk melihat seperti apa tampilan dari mobilnya ketika kita lihat dari luar. Nah, jadi mobilnya seperti ini teman-teman, benar-benar mantap banget, atapnya full kaca ya. Oke, jadi sampai sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, bye.